Halo kawan pajak Tech Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat datang di tutorial pelaporan SPT tahunan 1770 menggunakan e-filing. E-filing merupakan cara penyampaian SPT tahunan dengan elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website DJP www.djponline.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi. Mengapa harus e-filing? Karena e-filing dinilai lebih mudah, cepat, praktis, aman, dan real-time. Ada beberapa hal penting yang harus Anda miliki ketika ingin melakukan pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filing, yaitu NPWP, e-fin, dan akun. Sebelum pengisian SPT, siapkan dokumen pendukung seperti bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat dan sumbangan, dan dokumen terkait lainnya. Berikut ini merupakan tampilan ketika Anda membuka website DJP Online. Anda dapat memasukkan NPWP dan sandi, kemudian masukkan kode keamanan, dan klik login. Pada tampilan selanjutnya, klik e-filing lalu klik buat SPT yang berada di pojok kanan atas. Jawab beberapa pertanyaan sesuai dengan kondisi Anda. Apabila data yang Anda isi benar, maka akan muncul tombol SPT 1770S. Langkah pertama pengisian SPT 1770S yaitu isi data formulir, isi tahun pajak yang akan dilaporkan. Nah, saat ini tahun 2021, yang artinya kita akan mengisi tahun pajak 2020. Kemudian, pilih status SPT normal dan pembetulan hanya diisi jika Anda menemukan kesalahan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Klik berikutnya, kemudian langkah kedua, masukkan data dokumen bukti potong. Kolom yang harus diisi yaitu jenis pajak, NPWP pemotong dan pemungut pajak, nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Kemudian simpan. Setelah disimpan akan tertampil dalam ringkasan pemotongan pajak di langkah kedua. Kemudian masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Langkah berikutnya, masukkan penghasilan luar negeri bila ada. Dan Anda dapat memasukkan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak pada formulir ini seperti warisan. Kemudian, apabila Anda memiliki penghasilan yang telah dipotong PPh final, maka Anda dapat menginput dalam kolom ini. Anda dapat menambahkannya lalu klik simpan. Lalu, langkah berikutnya, tambahkan harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Jika Anda mengalami penambahan harta, maka Anda harus menambahkannya dengan klik tambah, kemudian simpan. Selanjutnya, tambahkan utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang pada e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik utang pada SPT tahun lalu. Kemudian, tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Lalu, langkah berikutnya, isilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelolaan yang telah disahkan oleh pemerintah. Lalu langkah selanjutnya, Anda dapat mengisi dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami ataupun istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. Untuk langkah berikutnya, isilah dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri apabila Anda memilikinya. Kemudian langkah berikutnya, isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Setelah semuanya terisi, beginilah perhitungan pajak penghasilan. Lalu langkah berikutnya, terdapat perhitungan PPh pasal 25 bila ada. Lalu jika setelah selesai, Anda dapat mengkonfirmasi dengan klik setuju. Kemudian, selanjutnya, klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi.
klik email dan oke. Kemudian Anda dapat cek email Anda untuk mendapatkan kode verifikasi. Setelah Anda mendapatkan kode verifikasi, salin kode verifikasi tersebut dan masukkan kode verifikasi di kolom yang telah disediakan. Setelah diisi kode verifikasi, maka kirim SPT. Setelah kirim SPT, tunggu bukti pelaporan yang dikirim lewat email. Jika bukti sudah diterima, maka pelaporan berhasil diterima. Berikut ini adalah contoh dari bukti pelaporan berhasil diterima. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini.